Dari langit ketiga, perjalanan pun berlanjut menuju lapisan yang lebih bening. Tibalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pintu langit keempat, langit yang terbuat dari perak putih, berkilau seperti cahaya kesucian dan bernama Halak. Di langit inilah nama-nama langit dicatat, dan setiap lintasan menjadi bagian dari ingatan kosmos. Jibril berseru dengan suara yang tenang, "Bukakanlah pintu langit ini." Penjaga langit bertanya, "Siapakah kalian?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Maka pintu pun terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril melangkah masuk ke hamparan cahaya keempat. Penjaga langit memandang Rasulullah dan berkata penuh takzim, "Wahai Jibril, siapakah yang bersamamu ini, yang wajahnya begitu indah?" Jibril menjawab, "Inilah Muhammad, Nabi utusan Allah, kekasih dan pilihannya. Namanya telah tertulis di pintu langit yang engkau jaga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam, dan penjaga langit membalasnya seraya berkata, "Wahai Muhammad, betapa besar berkah dan kemuliaan yang engkau terima. Sejak masa Adam hingga kini, hanya engkau yang dianugerahi keutamaan seperti ini." Penjaga langit itu pun bertanya kepada Jibril, "Untuk apakah Muhammad sampai ke tempat ini?" Jibril menjawab, "Allah sendiri yang mengundangnya, karena dia berkehendak memperlihatkan kekayaan rahmatnya kepada hamba yang dikasihinya." Malaikat itu pun bertasbih, "Maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Dia yang meneguhkan segala penopang, maha suci Dia yang tidak disibukkan oleh satu urusan dari urusan lain, maha suci Allah yang maha pemberi, yang hadir dengan kasih-Nya di setiap tempat." Di langit keempat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan seorang malaikat berwajah empat segi, dikelilingi oleh malaikat yang tak terhitung jumlahnya. Malaikat itu senantiasa memandang Lauh Al-Mahfuz sejak sebelum Adam diciptakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, "Siapakah malaikat ini?" Jibril menjawab, "Inilah Malik Al-Maut yang kalian kenal sebagai Israel." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam, namun malaikat maut tidak segera menoleh. Maka Allah berfirman, "Wahai Israel, mengapa engkau tidak membalas salam hamba yang aku kasihi?" Seketika itu, Malik Al-Maut bangkit, memeluk Rasulullah dan mencium beliau dengan penuh hormat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Engkaukah yang mencabut nyawa anak cucu Adam?" Malik Al-Maut menjawab, "Aku tidak sendiri. Bersamaku ada 70.000 malaikat. Tugasku adalah memandang Lauh Al-Mahfuz. Jika nama seseorang terhapus darinya, maka kuperintahkan malaikat untuk menjemput nyawanya." Ia melanjutkan, "Di bawahku ada sebuah pohon besar bernama Sidrotal Muntaha. Setiap manusia memiliki satu daun. Jika seseorang lahir, bertambahlah daun di pohon itu. Jika seorang lelaki akan wafat, 40 hari sebelumnya daunnya gugur. Jika seorang perempuan wafat, daunnya gugur bersamaan dengan kematiannya." Tentang Sidrotal Muntaha dikisahkan pula, ia adalah satu pohon yang sangat agung. Sehelai daunnya saja mampu menutupi seluruh dunia. Buahnya sebesar negeri Hijir, bijinya seluas negeri Syam. Dari batangnya mengalir 4 sungai, 2 menuju surga, 2 mengalir ke dunia, Nil dan Eufrat. Di sanalah berdiam malaikat yang tak terhitung jumlahnya, dan di sanalah pula kediaman Jibril. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Sidrotal Muntaha, Jibril berkata dengan suara yang bergetar, "Wahai Muhammad, silahkan engkau melangkah lebih dahulu." Rasulullah bertanya, "Kemanakah aku akan pergi?" Jibril menjawab, "Teruslah di jalan ini." Beberapa langkah kemudian, Jibril berhenti dan berkata, "Wahai Muhammad, disinilah batas perjalananku. Jika aku melampaui tempat ini, niscaya aku akan hancur menjadi abu. Aku tidak boleh lagi melangkah, dan setelah ini aku tak lagi disahuti para malaikat."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan perjalanan tanpa Jibril. Beliau melewati dinding-dinding cahaya, ada yang terbuat dari emas, ada dari mutiara. Setiap pintu dijaga malaikat yang mengumandangkan takbir, Allahu Akbar. Dan Rasulullah menjawab, Allahu Akbar. Dalam sekejap, lebih cepat dari kilat, beliau melintasi 7 lapis dinding, setiap masing-masing setebal perjalanan 500 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya kepada Malik al-Maut tentang wajahnya yang bersegi 4. Ia menjawab, wajah depanku untuk menjemput nyawa para nabi dan wali. Wajah kananku untuk orang mukmin yang soleh. Wajah kiriku untuk orang kafir dan durhaka. Wajah belakangku untuk mereka yang berpaling dari Allah. Malik al-Maut pun bertasbih, Maha suci Allah yang Maha Kudus, Tuhan kami dan Tuhan para malaikat. Maha suci Dia, Tuhan seluruh alam. Di akhir langit keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebuah laut yang sangat dingin. Ia bertanya, laut apakah ini? Jibril menjawab, inilah Laut Zamhar, tempat para guru dan murid berenang. Dan dari sanalah perjalanan menuju rahasia yang lebih tinggi akan kembali dilanjutkan.